Shalom, jemaat Tuhan, kembali kita bersama-sama akan menikmati santapan rohani dari Tuhan. Hari ini 9 Juli 2020. Renungan firman Tuhan buat kita dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Betapa firman Tuhan berharga bagi hidup kita, sehingga selalu ada sukacita dalam langkah hidup yang kita tempuh. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Allah kami, firman-Mu sangat kami perlukan, menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain karena kita sendiri tidak bebas dari kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Dialah hakim yang sempurna atas dunia ini. Dan Tuhan tidak pandang bulu ketika Ia menghakimi dunia ini. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, setia dan taat kepada Tuhan, akan menerima berkat dari Tuhan, menerima janji hidup kekal, dan tidak mengalami murka Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengasihinya, orang yang tidak setia dan taat kepada Tuhan akan mengalami murka Allah. Jemaat Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pandang bulu, maka yang pertama, kita harus menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh agar tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain yang kita tempuh selain dari jalan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, jangan pernah kita menghakimi orang lain, karena kita sendiri tidak bebas dari salah. Perlu kita ketahui, rumah tangga Kristen banyak rusak karena suami istri suka menghakimi, tidak menjalin hubungan penuh persahabatan dalam kehidupan rumah tangganya. Juga ketika saat ini banyak persoalan-persoalan yang timbul di dalam kehidupan kita. Contohnya COVID-19 yang masih belum berakhir. Jangan sampai membuat kita saling menghakimi, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang terpenting bagi kita hari-hari ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini yang paling penting. Karena kita tidak tahu kapan akhir zaman akan terjadi. Tapi yang pasti, kita menjadi orang yang bijaksana. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita sadar Dialah tempat berlindung kita yang sejati. Yang ketiga, jemaat Tuhan, jangan membeda-bedakan orang. Kita harus belajar untuk menghargai keberadaan orang lain walaupun berbeda kondisinya dengan kita, latar belakangnya dengan kita. Apapun itu, kita belajar selalu untuk menghormati orang lain. Sama halnya dengan pasangan kita. Bagaimana kita tiap hari menghargai pasangan kita, menghormati pasangan kita, sehingga rumah tangga kita tetap harmonis dan bahagia. Karena
selalu berjalan pada jalan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita agar lebih dekat kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita membawa terang karena kita adalah anak-anaknya. Diberkati firman Tuhan, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat. Di dalam doa syafaat seperti biasa, kita dukung dalam doa beberapa anggota keluarga jemaat kita sebab masih belum bisa melayani ibadah rumah tangga dalam suasana COVID-19 ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau telah berfirman kepada kami. Oleh pertolongan Tuhan, kami semakin dimampukan untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami, akal budi kami. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami sebab hanya Tuhan tempat kami bersandar siang dan malam. Kami menyerahkan keluarga jemaat-Mu Tuhan di dalam doa kami kepadamu. Keluarga Bapak Helvanus dan keluarga Bapak Cornelin. Tiliklah keberadaan keluarga jemaat-Mu yang kami sebutkan ini Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan mereka satu persatu. Tuhan curahkan berkat atas rumah tangga Bapak Cornelin dan Bapak Helvanus. Tuhan melindungi dan menjaga dalam setiap langkah jejak setiap hari mereka lakukan. Dan jika di antara keluarga jemaat-Mu dengan penuh sukacita merayakan hari ulang tahun kelahiran atau perkawinan, sukacita penuh bersumber dari Tuhan, selalu ada ucapan syukur jemaat-Mu naikkan kepada Tuhan. Demikian Engkau memberkati seluruh rencana, cita-cita, harapan hidup jemaat-Mu ke depan. Yang terbaik Tuhan sediakan. Bapa yang Maha Kasih, demikian seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat GKI Tanjung. Engkau mengetahui keadaan kami masing-masing, sekalipun kami sudah lama tidak berkumpul, tidak bertemu muka, tetapi kami merasakan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, dan kami selalu dipersatukan dalam kasih Tuhan, dalam persekutuan hidup dengan Tuhan. Kami hanya dipisahkan secara badan saja. Bapa yang Maha Baik, jika ada di antara jemaat-Mu sedang mengalami sakit, Tuhan Maha Kasih, Maha Kuasa, tidak meninggalkan orang percaya. Setiap seruan dalam nama Tuhan, Engkau tolong kami. Dan saat ini, secara khusus, kami juga menyerahkan keberadaan saudara seiman kami, Bapak Maruli Tambunan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan dalam kedukaan hati yang mereka rasakan. Hanya Tuhan yang dapat menghidupkan semangat baru dan sukacita dalam jiwa Bapak Maruli Tambunan beserta anak-anaknya. Hanya Tuhan yang dapat membuat Bapak Maruli Tambunan dan anak-anaknya dapat melihat hari esok penuh harapan. Hanya Tuhan, Gembala yang baik dalam kehidupan Bapak Maruli Tambunan. Kuasa Tuhan memulihkan, sehingga
mereka hidup penuh damai sejahtera. Tutup bungkus hidup Bapak Maruli Tambunan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa iblis setan dihalaukan dari kehidupannya. Engkau Allah Maha Kuasa melindungi kehidupan Bapak Maruli Tambunan dan anak-anaknya. Bapak yang Maha Kasih, demikian seluruh kehidupan kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan saja. Berkat-Mu mengalir atas hidup kami. Orang percaya tidak Engkau biarkan berkekurangan. Orang percaya tidak Engkau biarkan jatuh tergeletak. Orang percaya tidak Engkau biarkan hidup di dalam keputusasaan. Tetapi Tuhan memegang tangan kami dengan erat sehingga kami mampu menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Apapun kesukaran hidup yang kami alami saat ini. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena hanya Engkau tempat perlindungan kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya, terutama virus COVID-19. Kami memohon Tuhan, agar kami tidak terpapar oleh COVID-19. Seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, Engkau lindungi yang muda yang tua, laki-laki perempuan, anak-anak kami semua. Tuhan pelihara kami semua. Tuhan, Engkau menjaga kami semua. Kami hanya berserah kepadamu. Ketika kami tetap melanjutkan perjuangan hidup kami tetap lanjutkan pekerjaan kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami hanya percaya kuasa Tuhan tidak meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Apapun persoalan kami percaya dalam nama Yesus Engkau pulihkan kami semua. Tuhan, sumber kemenangan dalam hidup kami orang percaya. Terpuji Tuhan, Engkau Allah perkasa, Allah ajaib bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan bersama doa ini kami mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.